Jungle. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jocelyn Auxilia Ruben dari kelas 8 SMP Santo Thomas Ciledug. Dilansir dari www.worldometers.info/coronavirus, pukul 19.38 waktu Indonesia Barat pada Sabtu 21 Agustus 2021, Indonesia menduduki peringkat 7 di dunia dalam penambahan kasus COVID-19. Diketahui hari ini di Indonesia terdapat penambahan kasus virus corona sebanyak 16.744 kasus. Sementara total kasus positif COVID-19 di Indonesia menjadi 3.967.048 orang. Jepang menjadi negara peringkat pertama dengan jumlah penambahan kasus harian COVID-19 tertinggi, yakni 25.877 kasus. Peringkat kedua diduduki oleh Iran dengan penambahan sebanyak 24.179 kasus. Kemudian Malaysia berada di urutan ketiga dengan penambahan kasus positif sebanyak 22.262 kasus. Di peringkat keempat ada Meksiko dengan penambahan kasus positif sebanyak 21.897 kasus. Lalu peringkat kelima ada Rusia dengan penambahan kasus positif COVID-19 sebanyak 21.000 kasus. Peringkat keenam ada Thailand dengan penambahan kasus positif COVID-19 sebanyak 20.571 kasus. Sementara Indonesia masuk ke peringkat ketujuh dengan penambahan kasus positif COVID-19 sebanyak 16.744 kasus. Indonesia mencatat kasus kematian akibat COVID-19 tertinggi di dunia selama 3 hari berturut-turut dari 18 sampai 20 Agustus. Rekor terlihat pada 19 Agustus lalu saat angka kematian menyentuh 1.462 kasus. Sedangkan sebelumnya, pada 18 Agustus sekitar 1.128 kasus dan pada Jumat tanggal 20 Agustus kematian harian di Indonesia mencapai 1.348 kasus. Berdasarkan data Worldometer, kini totalnya mencapai 123.981 kasus meninggal dunia akibat COVID-19. Tidak hanya Indonesia, di urutan kedua dunia ada Amerika Serikat yang sama-sama menduduki posisi teratas dengan jumlah kasus kematian sebanyak 1.030. Tingginya angka kematian COVID-19 di Indonesia ini didorong adanya varian Delta yang rentan menular. Juli lalu, kasus virus corona varian Delta di Indonesia bahkan mencapai lebih dari 56.000 dan berdampak pada penuhnya kapasitas rumah sakit menurut Reuters. Indonesia pun sempat disebut sebagai epicentrum wabah virus corona di tingkat Asia karena lonjakan kasus virus COVID-19 yang tinggi. Meski angka kematian terus melonjak, jumlah kasus baru positif COVID-19 di Indonesia berangsur menurun dari 22.053 pada Kamis lalu dan menjadi 20.004 pada Jumat kemarin. Sementara angka kesembuhan di Indonesia tercatat 26.122 kasus dan totalnya menjadi 3.499.037. Sejalan dengan itu, pemerintah Indonesia sampai saat ini masih menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan bermasyarakat atau PPKM untuk menekan penyebaran COVID-19. PPKM darurat untuk Jawa Bali yang sedang berlangsung diperpanjang sampai 23 Agustus mendatang. Selain PPKM, vaksinasi juga terus diberikan dengan target pemberian lebih beragam mulai dari anak usia sekolah sampai lansia. Alokasi vaksin COVID-19 memang lebih banyak diberikan pada Provinsi Jawa Bali. Sebab provinsi tersebut memiliki risiko peningkatan kasus COVID-19 dan kematian lebih besar dari yang lain. Demikian informasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Selamat pagi dan terima kasih. Audio Jungle.